Halo Lifers, pada video sebelumnya saya sudah menceritakan alur cerita serial pertama film Percy Jackson yaitu The Lightning Thief. Sehingga pada video kali ini kita akan melanjutkan serial kedua dari Percy Jackson yaitu Sea of Monsters. Untuk para pemeran di film Sea of Monsters masih sama seperti di film The Lightning Thief, di mana karakter utama si Percy Jackson masih diperankan oleh Logan Lerman. Annabeth masih diperankan oleh Alexander Daddario dan Grover masih diperankan oleh Brandon. Namun pada film ini akan ada karakter baru yang menjadi rival dari si Percy yaitu Clarice yang diperankan oleh Leven Rambin. Pada serial film Sea of Monsters cerita akan lebih menarik dari serial sebelumnya. Oleh karena itu saya sarankan gunakan headset agar lebih nyaman dalam mendengarkan ceritanya. Dan bagi kalian yang belum menonton video serial pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini, agar kalian lebih paham akan alur cerita yang ada. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, sehingga kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru di channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja ke cerita utamanya bersama saya Zainal di channel About Life. Film ini dibuka dengan menampilkan masa lalu dari Luke, Annabeth, Grover, dan Thalia, anak dari Zeus, ketika hendak memasuki perkemahan. Di sini mereka sedang berlari dari kejaran monster yang akan membunuh mereka. Ketika mereka sudah hampir melewati gerbang perkemahan, Grover yang berada di depan terkena lemparan batang kayu dari monster tersebut, hingga menyebabkan kaki Grover terjepit. Karena hal tersebut, mereka terpaksa berhenti demi menyelamatkan Grover, hingga menyebabkan monster yang mengejar sudah dekat. Melihat hal tersebut, Thalia berniat mengorbankan diri demi menyelamatkan ketiga teman mereka. Annabeth pun sempat melarang, namun Thalia tetap pada pendiriannya dengan beralasan akan menyusul mereka. Akhirnya, Luke pun segera meminta Annabeth untuk ikut pergi. Setelah mereka pergi, Thalia langsung mengalihkan perhatian monster tersebut. Thalia sempat bertarung dengan monster tersebut, tapi apa daya, Thalia terlempar hingga dia mati. Zeus selaku ayah dari Thalia mengubah Thalia menjadi sebuah pohon besar yang menjadi perisai pada perkemahan, sehingga tidak akan terjadi lagi kematian yang sama seperti Thalia. Di skin ini kita diberitahu alasan yang lebih spesifik kenapa orang selain demigod tidak bisa masuk ke perkemahan, karena ada perisai dari pohon Thalia. Seperti di serial pertama saat ibunya Percy hendak masuk ke perkemahan. Scenes pun berganti ke perkemahan. Di sini Percy sedang mengikuti perlombaan melawan Clarice, anak dari Ares sang dewa perang. Ketika Percy hendak memenangkan perlombaan, dia melihat temannya sedang kesulitan. Akhirnya Percy memutuskan menyelamatkannya, sehingga Clarice lah yang memenangkan perlombaan. Selesai perlombaan, Clarice menghina Percy karena kalah. Tak lama setelah itu, Percy dipanggil Chiron atau Pak Brunner, kepala sekolah di serial sebelumnya. Percy mengira jika dia berbuat kesalahan, tapi tak disangka alasan Percy dipanggil Pak Chiron karena Percy ternyata memiliki saudara sama-sama anak dari Poseidon. Percy pun kaget ketika melihat saudaranya karena dia bukan manusia setengah dewa, melainkan Cyclops yang bernama Tyson. Tapi bukan Cyclops Mobile Legends ya. Pak Chiron mengatakan jika ayahnya menjalin hubungan dengan Nim yang menyebabkan lahirlah Cyclops. Scenes pun berganti. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada banteng Colchis yang sedang menabrak perisai perkemahan. Banteng Colchis merupakan banteng mekanik atau robot banteng seperti Transformers. Wow. Para penghuni di perkemahan mengira banteng Colchis tidak akan bisa masuk karena ada perisai pelindung. Tapi tak disangka perisai perkemahan hancur hingga akhirnya banteng pun masuk dan mereka lari berhamburan. Singkat cerita, terjadilah pertarungan di dalam camp yang melibatkan Percy, Clarice, dan seluruh penghuni perkemahan. Percy berinisiatif mengambil bendera merah untuk mengalihkan banteng agar Annabeth bisa membunuhnya dengan ditusuk.
Tapi saat banteng tersebut ditusuk, justru tombak rusak karena tubuh banteng tersebut adalah mesin. Tiba-tiba Clarice melompat menaiki punggung banteng agar dapat membunuhnya. Naasnya, Clarice justru dilemparkan dan dikejar. Ketika Clarice hampir terkena tanduk dari Colchis, Tyson tiba-tiba menghentikan banteng dan Tyson dibakar oleh banteng tersebut. Tapi Tyson tidak mati karena Cyclops kebal terhadap api. Percy pun mengambil sebuah rantai untuk mengikat Colchis, tapi tak terduga justru Percy terbawa Colchis berlari, dan Colchis melemparkan Percy ke dinding dan menabraknya. Colchis yang merupakan robot membuka mulutnya dan mengeluarkan mesin gergaji. Tak pikir panjang, dengan kecerdasan Percy, dia melemparkan pulpennya yang merupakan pedang peninggalan Poseidon ke dalam mulut si banteng, dan banteng pun mati. Tak lama setelah itu Luke muncul. Ternyata Luke belum mati seperti yang telah kita lihat di serial sebelumnya. Luke diserang dan dikalahkan Percy dengan ditenggelamkan di air. Dan Luke memberitahukan ke Percy perihal ramalan yang menyangkut Percy. Setelah itu Luke pun pergi meninggalkan Percy. Scenes pun berganti di mana para penghuni perkemahan pergi menuju pohon Thalia untuk melihat alasan kenapa perisai tidak berfungsi. Ternyata pohon Thalia telah diracun oleh Luke. Tak lama setelah itu Percy pergi menemui Chiron untuk menanyakan perihal ramalan yang menyangkut dirinya. Chiron pun mengantarkan Percy untuk bertemu Roh Delphi. Roh Delphi menceritakan semua hal yang menyangkut dirinya, di mana dahulu kala sebelum para dewa berkuasa, dunia dikuasai oleh para Titan, dan pemimpin Titan tersebut adalah Kronos. Kronos suka memakan anaknya, namun 3 orang anak kabur dari Kronos, yaitu Zeus, Hades, dan Poseidon. Akhirnya mereka bertiga berhasil membunuh Kronos dan memasukkan jasadnya ke dalam Tartarus. Akan tetapi di masa depan Kronos akan dibangkitkan kembali, dan hanya satu yang dapat membunuh Kronos, yaitu anak dari campuran darah di antara ketiga dewa. Satu anak ini bisa menjadi penyelamat dunia atau penyebab kehancuran dunia. Karena Percy merupakan satu-satunya anak tunggal dari 3 dewa yaitu Poseidon, sehingga ramalan ini mengarah ke Percy. Scenes pun berganti saat Annabeth dan Grover menemukan cara menyembuhkan Thalia, yaitu menggunakan kain wol emas. Di sini Annabeth menemui Mr. D. Mr. D pun tidak setuju, tapi tiba-tiba Mr. D mengumpulkan para penghuni dan mengumumkan jika hanya kain wol emaslah yang dapat menyembuhkan Thalia. Akalnya burus sekali ini Mr. D. Akhirnya Mr. D mengutus Isseanut selaku satir yang dapat mencium kain wol emas, dan Clarice anak dewa perang untuk pergi mencari kain wol emas di Sea of Monster, tepatnya di Pulau Circlean, tempat Cyclops terkuat berada. Percy merasa kecewa karena Mr. D tidak menunjuknya. Namun karena dia merasa bahwa ini ada sangkut pautnya dengan ramalan yang dia ketahui, sehingga dia mengajak Annabeth dan Grover untuk mencari kain wol emas. Pada saat malam tiba, mereka bertiga hendak keluar dari perkemahan. Tiba-tiba Tyson mengikuti dari belakang, ingin ikut dalam pencarian. Annabeth tidak setuju karena Annabeth memiliki dendam dengan kaum Cyclops. Tapi Percy mengizinkan Tyson untuk ikut dalam pencarian. Tak lama setelah keluar perkemahan, Annabeth memanggil taksi. Wow, keren abis, ada taksi dari awan coy. What the fuck? Mereka bertiga masuk ke dalam taksi di mana supir taksinya tidak memiliki mata. Tiba-tiba supir mengatakan tentang ramalan mengenai Percy. Dan Percy menanyakan kenapa mereka mengetahui. Ternyata mereka adalah teman dari sang peramal. Percy pun mengancam akan membuang mata si supir jika tidak memberitahu ramalan mengenai Percy. Si supir pun memberikan sebuah angka, yaitu 30, 31, 75, 12. Kemudian mata dikembalikan, tapi Percy belum tahu apa maksud dari angka tersebut. Singkat cerita, ketika mereka bertiga hendak mencari lokasi kain wol, tiba-tiba Grover diculik oleh anak buah Luke.
Karena Luke juga mencari kain wool tersebut sehingga membutuhkan Grover yang merupakan seorang satir. Karena mereka kehilangan Grover, mereka tidak tahu harus bagaimana. Sampai akhirnya Annabeth memiliki sebuah jalan keluar, yaitu menemui ayah Luke, Dewa Hermes sang pengantar pesan, untuk menanyakan keberadaan Luke. Hermes pun menyuruh dua ularnya untuk mencari Luke, dan Hermes pun memberikan dua item ke mereka. Item pertama botol yang berisi angin, item kedua sebuah plester yang dapat melenyapkan apapun. Ketika sang ular memberitahu bahwa Luke ada di kapal layar yang tidak jauh dari sini, mereka pun bergegas mengejarnya. Kemudian Tyson sang anak Poseidon meminta bantuan ke Poseidon, dan tiba-tiba muncul Hippocampus, binatang mirip kuda tapi di laut, bisa juga disebut kuda laut. Singkat cerita, mereka tiba di kapal milik Luke dan mereka tertangkap. Percy mengingat jika dia memiliki plester yang dapat melenyapkan apapun. Akhirnya dia menggoncangkan kapal untuk mendapatkan plester tersebut dari tas yang tergantung. Setelah mendapatkan plester, akhirnya mereka keluar. Ketika mereka hendak meninggalkan kapal, mereka ketahuan. Akhirnya Percy menyuruh Tyson dan Annabeth untuk pergi dengan kapal penyelamat, sedangkan Percy mengalihkan perhatian Luke dan rombongan agar terfokus ke dia. Saat Annabeth dan Tyson telah pergi, Percy menyusul menggunakan selancar air seperti skin yang kalian lihat. Tak lama setelah itu, mereka tiba di Sea of Monsters, lautan yang mengarah ke Pulau Circleland. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari lautan. Mereka mengira itu adalah hiu, tapi ternyata itu adalah mulut monster penjaga lautan yang bernama Charybdis. Percy mencoba melepaskan kekuatan pengendali air agar bisa keluar, namun ternyata tidak berfungsi karena area Sea of Monsters bukan daerah kekuasaan Poseidon. Dan mereka tertelan. Di dalam perut Charybdis, mereka bertemu dengan Clarisse yang sedang mempersiapkan kapalnya. Saat Percy berbincang-bincang dengan Clarisse, tiba-tiba perut Charybdis melakukan pencernaan. Tak habis akal, Percy mempunyai sebuah ide dan Clarisse pun setuju. Saat Charybdis sedang mencerna perutnya, Percy menembaki perut Charybdis untuk keluar melalui lubang yang dihasilkan dari tembakan itu. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka keluar dari perut Charybdis. Clarisse bingung menentukan arah di mana Pulau Circleland. Tiba-tiba Percy dapat melihat sebuah peta di matanya dan terdapat sebuah koordinat angka di mana angka-angka tersebut sesuai seperti yang dikatakan si supir, teman dari peramal. Akhirnya Clarisse mengikuti arahan Percy dan sampai di Pulau Circleland. Di Pulau Circleland, tempat Cyclops terkuat, mereka bertemu Grover yang sedang menyamar karena Cyclops tersebut ternyata buta, sehingga Grover masih hidup. Mereka merencanakan untuk mengambil kain wool mask tersebut dengan mengalihkan perhatian Cyclops. Dan akhirnya dengan taktik yang mereka gunakan, mereka berhasil mendapatkan kain wool mask dari Cyclops tersebut. Setelah keluar dari gua Cyclops, mereka dihadang Luke dan gerombolannya. Luke meminta Percy memberikan kain wool tersebut, tapi Percy menolak. Akhirnya dia ditembak oleh Luke. Tyson yang melihat hal tersebut segera berlari melindungi Percy. Dan akhirnya Tyson tertembak dan jatuh ke laut. Scenes pun berganti di mana mereka telah ditangkap oleh Lux. Saat mereka ditangkap oleh Lux, Percy merasa menyesal karena Tyson mati. Akhirnya Annabeth memberikan motivasi kepada Percy agar memberikan perintah sehingga dapat melawan Lux. Percy pun menggunakan pedangnya untuk melepaskan ikatan Grover sehingga mereka dapat bebas. Tak lama setelah itu, saat Luke sedang membangkitkan Kronos, Percy tiba-tiba menyerang. Terjadilah perkelahian. Ketika Percy akan ditusuk oleh Luke, Tyson tiba-tiba muncul. Ternyata dia tidak mati karena dia adalah anak dari Poseidon, sehingga air dapat menyembuhkan lukanya. Singkat cerita, Kronos akhirnya bangkit.
Luke yang membangkitkannya merasa senang dan dia mengira bahwa Kronos akan tahu bahwa Luke yang membangkitkannya dan membantu dia membunuh para dewa. Tapi Luke salah, justru Kronos langsung memakan Luke ketika melihatnya karena Kronos menganggap Luke adalah makanan favoritnya. Nice. Kemudian Kronos menelan Groover karena Groover berada di jangkauan Kronos. Percy pun tidak tinggal diam, dia langsung mengambil pedangnya dan memotong kaki Kronos. Akhirnya Kronos sadar kalau itu Percy dan pedang miliknya adalah pedang terkutuk. Kronos pun menangkap Percy dan menggenggamnya di tangan, tapi Percy berhasil lolos karena memotong jari milik Kronos. Setelah itu Percy melompat ke tubuh Kronos dan membunuhnya. Jasad Kronos pun kembali ke dalam peti. Luke dan Groover sempat ditelan Kronos, akhirnya selamat. Tapi Luke jatuh di gua Cyclops terkuat dan sepertinya Luke akan mati kali ini. Nice. Lanjut ke cerita, Percy dan kawan-kawan merasa senang karena Kronos sudah mati. Tapi tiba-tiba Annabeth tertusuk perutnya dengan ekor monster seperti pada skin ini. Dan Annabeth mati. Percy segera mengambil kain Wolmas dan diselimutkan ke Annabeth. Dan Annabeth hidup kembali. Setelah Annabeth hidup kembali, Percy pun memberikan kain Wolmas kepada Clarisse karena Clarisse lah yang ditugaskan dalam pencarian. Scenes pun berganti ketika Clarisse menaruh kain Wolmas untuk menyembuhkan pohon Thalia. Film ini ditutup dengan adegan yang tak terduga, yaitu saat pagi hari para penghuni perkemahan dikagetkan dengan kembalinya Thalia yang sepenuhnya hidup, tidak lagi menjadi pohon. Di sini Percy berpikir jika ramalan tersebut bukan untuknya, tapi untuk Thalia sang anak Zeus. All wrong. Or the cause of our destruction. Untuk serial ketiga dari film ini kemungkinan tidak ada karena cerita ini diadaptasi dari novel, dan serial kedua yaitu Sea of Monsters merupakan akhir dari cerita. Jikapun ada serial ketiga dari film Percy Jackson, pemeran di film Percy Jackson semuanya akan diganti karena para pemeran pada serial pertama dan kedua sudah tua. Adapun keanehan pada film ini, yang pertama di adegan ini Percy tidak bisa mengendalikan air karena bukan kekuasaan Poseidon. Tetapi ketika Tyson jatuh, dia bisa sembuh padahal air tersebut bukan air milik kekuasaan Poseidon. Dan yang kedua, di skin ini kalian bisa lihat bahwa Cyclops tidak bisa masuk. Tetapi pada skin ini Cyclops keluar dari perkemahan, yang berarti Cyclops atau Tyson berada di dalam. Itu menandakan jika Cyclops bisa masuk. Apa itu karena darahnya bercampur dengan Poseidon atau ada unsur lain? Belum ada penjelasan mengenai hal itu. Itu beberapa keanehan yang ada di film Percy Jackson serial kedua. Dan buruknya lagi, pada serial kedua ini adegan pertarungan dengan Kronos sangat singkat, tidak seperti di novelnya. Mungkin itu saja mengenai alur cerita dan review mengenai film Percy Jackson Sea of Monsters. Untuk video selanjutnya kita akan membahas film-film yang lebih bagus dan memiliki cerita yang lebih menarik. Jadi jangan lupa untuk pantau terus updatean di channel About Life, dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini klik tombol like dan share video ini di sosial media kalian agar banyak yang mengetahui film ini. Saya Zainal dari channel About Life pamit mengundurkan diri. See you next video.